Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humairo Aziza, peserta Latsar CPNS Puslat Bangka DOD Angkatan ke-15 dengan NDH 19. Saya berasal dari Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan review tentang mata pelatihan yang berjudul Manajemen ASN. Nah teman-teman, langsung saja kita mulai. ASN atau aparatur sipil negara mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka menciptakan masyarakat yang taat hukum, demokratis, adil, makmur, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Begitu banyak tantangan yang harus dihadapi ASN dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dengan diberikannya materi tentang manajemen ASN ini, para calon ASN nantinya diharapkan dapat memahami kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN serta konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, yang memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya ASN yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pegawai ASN terdiri atas dua, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pegawai ASN ini berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Namun demikian, pegawai ASN merupakan satu kesatuan. Selanjutnya yang menjadi tugas-tugas dari ASN adalah yang pertama, ASN berfungsi, bertugas, dan berperan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Tugas ASN yang kedua yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Sedangkan tugas yang ketiga yaitu mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Maksudnya di sini adalah ASN senantiasa dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah. ASN senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan golongan. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Hak ASN yang terdiri dari PNS dan P3K diatur dalam Undang-Undang ASN, yaitu PNS berhak memperoleh 1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas. 2. Cuti. 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang 4. Perlindungan. Dan yang terakhir, pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K berhak memperoleh yang pertama,
gaji dan tunjangan, kedua, cuti, ketiga, perlindungan, dan yang terakhir, pengembangan kompetensi. Teman-teman, berdasarkan pasal 92 Undang-Undang ASN, pemerintah juga wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Setelah mendapatkan haknya, maka ASN juga berkewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN adalah yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Nah, teman-teman, demikian tadi pembahasan kita mengenai manajemen ASN. Dengan adanya pembekalan ini, maka diharapkan setelah kita mengetahui apa fungsi dan tugas kita, apa hak dan kewajiban kita, serta kode etik dan kode perilaku kita sebagai ASN, kita dapat menjadi ASN yang produktif, profesional, berintegritas, dan inovatif, serta menjaga kehormatan ASN. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa saksikan video-video saya selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.